Nama Laras tidak pernah disebut dengan nada keras. Ia selalu hadir dalam bisikan, dalam pesan singkat, dalam jeda panjang setelah kalimat, "Aku kangen." Dan Laras menyukai itu. Ia menyukai posisinya sebagai seseorang yang tidak pernah benar-benar terlihat, namun selalu dirindukan. Malam itu, Laras duduk di balkon apartemennya. Lampu kota berkelip di kejauhan. Segelas teh hangat diletakkan di sampingnya, hampir tak tersentuh. Ia memegang ponsel, menatap layar yang masih gelap. Tidak ada balasan. Sudah hampir 1 jam sejak ia mengirim pesan terakhir. "Kamu jadi kesini." Biasanya, Arman tidak pernah membuatnya menunggu selama ini. Laras menghela napas pelan, lalu tersenyum kecil. Ia tidak marah. Ia tidak kesal. Ia tahu cara kerja pria seperti Arman. Pria yang terlihat kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Pria yang lelah menjadi, yang bertanggung jawab. Pria yang ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Dan Laras tahu, ia selalu datang di saat yang tepat. Laras tidak pernah bermimpi menjadi wanita ketiga. Ia hanya tidak percaya pada konsep rumah tangga bahagia. Ia tumbuh di tengah pernikahan yang penuh kebohongan. Ayahnya pulang larut, ibunya diam. Tidak ada teriakan, tidak ada perceraian, hanya keheningan panjang yang mematikan. Sejak kecil, Laras belajar satu hal, pernikahan tidak selalu tentang cinta, seringkali hanya tentang bertahan. Dan ia bersumpah tidak akan pernah berada di posisi perempuan yang bertahan. Saat Arman pertama kali mendekatinya di acara kantor, Laras tahu pria itu sudah menikah. Cincin di jarinya terlalu jelas untuk diabaikan. Namun Arman tidak menggoda, tidak berlebihan, tidak murahan. Ia hanya mendengarkan. Dan bagi Laras, itu lebih berbahaya daripada rayuan apapun. Arman bercerita tentang pekerjaannya, tentang lelahnya, tentang tuntutan yang tidak pernah selesai. Laras tidak menyela, ia hanya mengangguk, sesekali tersenyum, membuat Arman merasa ceritanya penting. "Aku jarang bisa bicara seperti ini," kata Arman waktu itu. Laras tersenyum. "Mungkin karena kamu jarang didengarkan." Kalimat itu sederhana, tapi sejak saat itu, Laras tahu ia sudah masuk terlalu dalam. Ponselnya bergetar. Laras menurunkan pandangannya. Satu pesan masuk, "Aku nggak bisa malam ini." Laras membaca pesan itu sekali, lalu sekali lagi. Ia tidak langsung membalas. Ia meletakkan ponsel di meja, menyesap tehnya, lalu menatap langit malam. Ia tahu, jika ia merespons terlalu cepat, ia akan terlihat membutuhkan. Dan Laras tidak pernah ingin terlihat membutuhkan. Beberapa menit kemudian, ia mengetik, "Gak apa-apa. Aku cuma kangen." Tidak ada tanda tanya, tidak ada tuntutan, hanya kalimat sederhana yang membuat rasa bersalah bekerja dengan sendirinya. Ia menunggu 5 menit, 10 menit, lalu balasan itu datang. "Aku juga." Laras tersenyum kecil. Ia bersandar di kursinya, merasa menang, bukan karena Arman datang, tapi karena ia masih dipilih, meski dari jauh. Ia tahu Arman sedang berbaring di samping istrinya. Ia tahu ada jarak di antara mereka. Dan ia tahu, dirinya lah jarak itu. Namun anehnya, Laras tidak merasa bersalah. Dalam pikirannya, ia tidak merebut apapun. Jika sebuah pernikahan bisa diguncang hanya oleh pesan singkat, bukankah itu berarti fondasinya memang sudah rapuh sejak awal? Keesokan harinya, Laras bertemu Arman di sebuah kafe kecil dekat kantor. Arman terlihat lelah. Lingkar hitam di bawah matanya jelas. Tangannya memegang cangkir kopi tanpa benar-benar diminum. "Kamu nggak tidur?" tanya Laras lembut. Arman menggeleng. Banyak pikiran. Laras tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kapan harus diam. Ia hanya berkata, "Aku ada di sini." Kalimat itu selalu berhasil. Arman menatapnya lama. "Kadang aku ngerasa, aku orang jahat." Laras tersenyum tipis. Orang jahat gak pernah mikir dirinya jahat. Arman terdiam.
Aku nggak pernah minta kamu ninggalin istrimu, lanjut Laras pelan. Aku cuma ada, kamu yang datang. Itu benar. Dan justru karena itulah Laras merasa tidak bersalah. Ia tidak memaksa. Ia tidak mengancam. Ia hanya membuka pintu. Jika Arman masuk, itu pilihannya sendiri. Di sisi lain kota, Alia sedang duduk di kamar, memandangi foto pernikahannya. Ia tidak tahu wajah Laras. Ia tidak tahu suaranya. Tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar terlihat, tapi selalu ada di sudut pandang. Dan Laras tahu, istri selalu merasakan lebih dulu. Malam itu, Laras kembali sendirian di apartemennya. Arman tidak datang, tapi ia tidak kecewa. Ia tahu ini hanya soal waktu. Ia tahu pria seperti Arman tidak akan pergi begitu saja. Tidak dari istrinya, tidak darinya. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan terakhir Arman. Aku juga, 2 kata. Namun cukup untuk membuatnya tersenyum. Karena Laras tidak ingin Arman sepenuhnya. Ia hanya ingin menjadi tempat Arman pulang saat rumahnya terasa terlalu sunyi. Dan dalam dunia Laras, itu sudah lebih dari cukup. Alia berhenti menangis bukan karena ia sudah baik-baik saja. Ia berhenti karena air matanya sudah habis lebih dulu. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 5. Cahaya matahari belum sepenuhnya masuk ke kamar, hanya garis tipis yang menembus celah gorden. Arman masih tidur di sampingnya. Wajah pria itu terlihat damai. Terlalu damai untuk seseorang yang semalam nyaris menghancurkan rumahnya sendiri. Alia menatapnya lama. Tidak ada kebencian di sana. Tidak juga amarah. Hanya satu kesadaran pahit bahwa cinta bisa berubah tanpa izin. Ia bangkit perlahan, merapikan selimut Arman seperti kebiasaan lamanya. Gerakan itu terasa otomatis, tanpa perasaan. Lalu ia keluar kamar dan menuju dapur. Ia membuat sarapan, nasi goreng sederhana, telur dadar, teh hangat, bukan karena ingin terlihat baik-baik saja, tapi karena ia lelah menjelaskan luka yang tidak pernah diminta untuk disembuhkan. Saat Arman bangun dan duduk di meja makan, ia tampak terkejut. "Kamu masak?" tanyanya. Alia mengangguk. "Raka suka nasi goreng." Tidak ada nada dingin, tidak ada sindiran. Justru itulah yang membuat Arman tidak nyaman. Biasanya, Alia akan bertanya. Biasanya, Alia akan mengeluh pelan. Biasanya, Alia akan mencoba berbicara. Tapi pagi itu, Alia diam. Dan Arman tahu, keheningan ini bukan keheningan biasa.